Gini aja biar enakan. Jadi ini greenhouse. Greenhouse ini udah berapa lama bang? Apanya? Berdirinya? Berdirinya dari tahun 2018-an kalau yang ini. 2018, berarti sekarang udah hampir 5 tahun. Iya. Sebetulnya kalau kekuatan greenhouse, ini kan dari bambu nih. Iya. Ini kan baru lagi. Oh ini baru lagi? Baru lagi. Soalnya kan bukan karena rapuh atau apa, tapi karena di sini kan angin kencang. Nah itu jadi jadi roboh ya? bukan Atau agak rusak? Jadi si plastiknya itu sobek? Bukan sobek, ke bawah? ke bawah angin. Oh ke bawah angin Gitu. Jadi ini diperbarui lagi, direnovasi lah. Ya renovasi lagi. Nah ini kan di sekeliling kita ini kan tanaman cabai bang. Ya. Bisa dikasih tahu nggak cabainya ini jenis cabai apa? Ini jenis cabai merah. Cabai merah keriting? Cabai merah besar. Berarti cabai sayur? Cabai sayur atau sering disebut cabai TW. Cabai TW. Ya. Ini berarti udah umur? Ini umur kurang lebih 2 bulanan lah. Umur 2 bulanan? Iya. Kira-kira di buah pertama itu di umur berapa? Apa? Buah pertama? Panen. Panen pertama paling 3 bulan sampai 4 bulanan lah. 3 bulan sampai 4 bulan. Kalau di dalam GH, kalau di lapangan beda lagi. Itu 4 sampai 5 bulanan lah. Oke, ini menarik nih. Berarti GH itu bisa ngatur ya atau mempercepat? Karena kan si suhu panas, lumayan panas, terjadi si suhu stabil lah istilahnya, beda sama di luar gitu. Betul. Jadi bisa lebih cepat ya panennya. Terus kalau dari segi ini bang, perawatan nih, yang menjadi keunggulan untuk greenhouse nih sama yang di luar greenhouse apa? Perawatan lebih murah. Lagi gampang diatur. Bisa. Pengendalian lebih gampang dikendalikan. Pengendalian ya ibaratnya kalau di lahan kan seminggu sekali itu penyemprotan. Kalau di dalam GH kan cuma cukup kalau ada ini baru kendaliin gitu. Oh berarti kalau ada indikator serangan penyakit hama baru baru maintenance-nya bisa lebih terkontrol ya kalau di GH ya. Gitu. Ada ketentuan dan syarat gak sih bang buat GH? Apa? Kalau itu mah bebas-bebas aja ya. Bebas aja. Cuma kalau kita pakainya yang plastik UV itu yang 200 mikron ketebalannya. Gitu. 200 mikron. Ya. Kalau insect netnya itu saya lupa lagi, tapi yang paling rapat. Yang paling rapat. Berarti ada beberapa jenis ya? Ukurannya masing-masing beda-beda. Gitu. Oke, ini dari kelebihan GH ya. Berarti umur tanaman juga ngaruh. Umur tanaman tuh ngaruh. Lebih cepat. Lebih panjang umurnya. Lebih panjang. Kita bisa hampir 2 periode tanam. Oh, bisa disambung. Bukan 2 periode tanam. 2 kali panen. Oh, 2 kali panen. Berarti 2 periode panen. 2 periode panen. Selain cabai, GH ini pernah ditanam apa? Ini cabai sih. Masih cabai terus. Fokus cabai ya. Fokus di cabai. Panennya hijau apa dimerahin bang? Merah lah. Oh merah. Kan ada juga nggak sedikit juga yang dihijauin ya? Ada juga jadi yang tergantung permintaan pasarnya mau kayak gimana gitu. Mau hijau, mau merah. Hijau kan lebih cepet. Risiko lebih rendah. Risiko apa? Ya, risiko kerusakan lebih rendah gitu. Kalau panen kan lumayan, dari hijau itu untuk ke merah ya kurang lebih 1 bulan lah gitu. Oh gitu? Iya. Kurang lebih 1 bulan ya dari hijau ke merah tuh ya. Harga juga pasti beda dong ya? Harga beda pasti.
Tapi kadang ada yang hijau lebih mahal ada. Jadi hanya momen-momen tertentu kalau hijau bisa di atas yang merah gitu. Karena fluktuatif ya harga-harga sayuran itu. Sayuran. Berarti ini umur udah hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan lebih lah. Sekarang udah ada cabai tapi masih hijau ya. Masih kecil ya. Masih kecil-kecil. Itu. Kalau ini Bang, apa namanya? Pemeliharaan nih. Kita masuk ke pemeliharaan. Okay. Kalau dari segi nutrisi dan pupuk, ini yang udah masuk jenisnya deh, unsur haranya. Unsur hara. Pertama tuh apa? Kita pakai pupuk kandang. Pupuk kandang kita fermentasi pakai dekomposer. Waktu pengolahan lahan. Pengolahannya pas diberengin gitu kan. Sebelum tutup mulsa. Iya. Sebelum tutup mulsa nanti dikurung, didiamin tuh kurang lebih 1 bulan ini. Fermentasi 1 bulan. Tapi fermentasinya langsung di dalam tanah. Langsung di dalam tanah. Gitu. Langsung di lahan ya. Jadi karena kita belum punya tempat fermentasi khusus betul, buat pupuknya gitu. Nah, untuk pemupukan atau nutrisi vegetatif nih yang udah masuk apa aja unsur haranya? Unsur hara ini baru kalau kimianya ya. Iya. Kalau kimia kita NPK 16 ini tuh. Sama berarti ini baru masuk NPK 16 aja sih. NPK Sama 16, kalsium sama gitu. kalsium. Iya. Kalau pupuk organiknya kan kita masuk juga Organiknya. Tentunya dengan fermentasi ya organiknya. Bukan, tambahan pupuk organik. Gitu, pengecoran tambahan dengan pakai PGPR segala macam. iya, PGPR itu tuh ya. Iya, itu. Kalau ini. Terus kalau generatifnya yang disiapkan apa kira-kira? Kita yang kalau kalsium tetap masuk. Kalsium masih tetap masuk ya. Karena vegetatif, generatif, kalsium masih diperlukan. Masih diperlukan gitu. Cuma yang nyari yang kaliumnya tinggi. Kaliumnya tinggi. Nah, fungsi kalium itu apa Bang yang Abang tahu? Fungsi kalium untuk memperbesar umbi gitu. Size buah. Iya. Bobot? Bobot iya. Bisa. Buat bobot juga gitu. Betul. Yang penting P sama kalah. Supaya kalau kerontokannya juga terjaga gitu. Betul. Kalau ini Bang, bahan aktif pestisida lah bahan aktifnya. Yang selalu dipakai gitu. Kalau di dalam GH paling yang tinggi itu untuk penggunaan ulat. Hama sasarannya ulat. Paling kita masih ulat emamectin. Bahan-bahan aktifnya emamectin. Terus kemudian karena ada kupu-kupu paling kita abamectinnya kayak itu aja sih. Emamectin dan abamectin tuh ternyata bahan aktif yang masih bisa. Diperlukan ya. Iya. Masih bisa dipakai ya, bakal sekelas greenhouse ya. Iya, itu kan yang paling rendah lah. Betul. Gitu. Kalau di ASU tuh sekarang tuh kalau abamectin tuh ada Starmec ya. Pernah kan pakai ya? Terus kalau emamectinnya kita punya Oxa. Nah, kalau fungisidanya apa tuh, Bang? Justru kalau sekarang di sini fungisida jarang sih penggunaannya. Apalagi musim panas begini ya. Nggak terlalu intens ya. Di dalam GH kan lumayan terkendali ya. Jadi, itu kelebihan GH lagi tuh ya. Penggunaan fungisidanya jadi nggak terlalu terlalu banyak. Ya paling kita penggunaannya klorotalonil kayak gitu sih. ASU ada tuh namanya kudanil. Klorotalonil tuh masuk ya? Klorotalonil gitu. Jadi kalau misalkan K-nya masuk, pertama mencegah kerontokan juga ya. Iya, K dari sama bunga P. Ya. K dan P itu ya. Terus bobot juga gitu. Ini kira-kira ada berapa tanaman, Bang? Ini kurang lebih 800 tanaman. 800 tanaman. Yang GH ini aja. Yang GH ini aja. Pasarnya memang udah khusus lagi ini, Bang. Pasarnya atau masih bebas? Ini masih bebas sih. Masih bebas. Tapi ini produk dari GH ya, treatment GH ini ya. Iya, treatment GH. Yang kedikidal juga ada gitu. Ya betul-betul banyak manfaatnya GH itu ya. Lumayan. Memangkas biaya produksi lah. Dan ini juga inventaris jangka panjang ya. Iya. Aset lah disebutnya ya. Jadi emang ini untuk jangka panjang. Dan mulsa pun awet ya Bang kalau di GH. Awet ya. Awet. Betul-betul nggak gampang rusak karena nggak terpengaruh faktor luar ya. Dari hujan, panas, cuaca itu kan agak ketahan lah kalau sama UV ini kan. Pasti UV. Betul. Dari umur berapa? Apa?
sudah menggeluti bidang pertanian ini? Dari lu SMP, SMA? Kalau SMP SMA kan hanya ikut-ikut orang tua Tuh, betul, gitu. betul. Mulai melek, serius? Ya mulai ibarat kata bukan apa sih, dari orang tua tuh. Jadi mulai bertani sendiri, mandiri. Betul, Nah itu kurang lebih tahun 2019-an. 2019. Kayak baru 4 tahun lah ya. Itu baru ya ibaratnya berani sendirilah gitu. Persiapan apa bang yang paling mendasar kalau mau jadi petani muda menurut lo? Pengetahuan pasti dong, Pengetahuan iya, pengalaman juga, minimalnya referensi harus dipegang lah. ya dasar-dasarnya lah. Iya, betul, minimal itu harus tahu dulu gitu, terus membaca situasi lapangannya. Gitu. Dari musim tiap musimnya, cuacanya ya gitu. Terus harga pasar juga ya. Kalau harga pasar kan itu gak bisa ditentuin ya. Iya betul sih ya. Gitu. Karena kalau hardi itu bebas-bebas aja nanam tuh ya. Gitu. Seberani yang penting petaninya. bagaimana caranya meningkatkan produksi. Betul. Kejarnya gitu. itu ya. Kejarnya ke sana sih. Kalau saya ya. Betul. Gitu. 4 tahun dari 2019 betul-betul mandiri jadi petani. Nanam apa pertama kali bang? Pertama saya berarti di kentang. Iya bang, yang ibaratnya resikonya tidak terlalu tinggi lah. Kentang itu jauh dari risiko lah ya ibaratnya. Ya, ibaratnya ada tapi nggak terlalu tinggi. Rugi nggak besar, untung pun nggak besar, ibaratnya kayak gitu. Main aman dulu, jangan langsung kita ngambil resiko yang tinggi nih. Kalau cabai sendiri resikonya gimana bang? Ya ibaratnya kalau udah satu kali gagal ya udah gulung tikar gitu kan kalau cabai. Tapi sekalinya untung wah makin semangat ya. Makin semangat. Betul. Yang penting jangan kapok lah gitu. Betul. Tapi sejauh ini harga pasar cabai besar lah kita sebutnya ya. Iya. Bukan cabai keriting. Itu stabil atau enggak? Atau sama aja sebetulnya? Kalau bulan-bulan sekarang, tahun sekarang hampir stabil lah. Range-nya di harga berapa? Rata-rata paling sekarang antara 15 sampai 20 sih rata-rata ya. 15 sampai 20. Kalau paling tingginya pernah nggak sih nebus sampai di atas 20? Ya pastilah. Pasti dong. Paling rendahnya ya? Ya paling rendahnya kan kalau dulu ya nyampe 4.000. Oh pernah bang? 4.000 ya, karena kan nggak ada ini betul. Distribusi kayak gitu. Kalau sekarang kan udah mulai kembali lagi nih, tertata lagi, stabil lagi gitu. Ya harus semangat ya bang ya. Iya. Mikro apa sih bang yang banyak dibutuhin sama tanaman cabai? Mikro, kalau kita mah langsung pakai produk. Iya sih ya. Ya esensial lah, maksudnya skala kecil ya. Mungkin kayak boron. Iya, itu kita pakainya kalsium plus boron. Kalsium plus boron itu. Jadi betul-betul dia bisa recovery genetik ya. Gitu. Betul. Soalnya masih banyak yang belum tahu bang boron itu fungsinya apa. Karena itu kan esensial mikro ya. Iya, itu lumayan lah gitu. Biasanya boron tuh betul-betul diperlukan pada proses perpindahan dari vegetatif ke generatif. Dari bunga untuk menjadi buah ya. Iya. Itu penting, dan untuk ngejaga apa ya, bentuk fisik buah ya. Gitu. Bisa jadi lurus mungkin, nggak terlalu banyak yang bengkok ya. Iya. Tergantung cabenya kan. Tergantung kalau cabai keriting kan tetap ya harus bengkok. keriting. Gak bisa. Betul. Memang sejauh ini dilihat fresh banget sih ya. Iya. Gitu. Apalagi memang El Nino nih. Cuaca panas, suhu panas yang panjang durasinya nih. Sampai sekarang aja masih masuk ke golong panas. Panas emang sekarang panasnya. Betul ya. Ini GH juga mampu lah nahan sedikit lah ya. Iya. Intensitas matahari yang berlebihan. Gitu. Persediaan airnya kan harus tercukupi. Betul. Harus sekarang. Ibaratnya. Ini kan untuk penyiraman juga ini kan pakainya season drip. Itu gimana bang? Itu ada di dalam mulsa. Irigasi tetes? Bukan, drip. Oh drip. Iya, yang plastik gitu. Jadi, tapi ada pengaturan ininya ya? Apa? Pengaturan airnya ya? Apa memang kalau pas memang dibutuhkan pengairan baru aja? Berarti langsung tertetes di pohon kan?
Enggak, Drift itu? ini satu lahan. Satu lahan. Ini kan di Oh, di sini tengah-tengah di ya? tengah-tengah pakai plastik, nanti itu dilubangin pas Hmm. tanamannya. Oh, pas arah ke tanaman sejajar dengan tanaman. Sejajar dengan tanamannya gitu. Hmm. Nanti sampai lembab, kondisinya bener-bener lembab. Lembab di tanah ya. Gitu. Jadi nggak becek kemana-mana ya. Gitu. Betul. Dan pengeluaran untuk air juga jadi lebih terkontrol ya. Iya. Kalau pakai drift ya. Pengeluaran iya, terus kita nggak perlu apa? Ya udah kita tinggalin. Betul. Kita kerja lagi yang lain. Oh. Gitu. Karena sudah tersistematis. Iya. Beda sama yang gitu. disebor. Iya, gitu. Betul. Enaknya kayak gitu. Jadi lumayan tenaga kerja Sedikit ngurangin berkurang. lagi, gitu sih. Waktu kerja efektif. Iya, gitu. Efisien juga di air. Mm-mm. Kalau penyiangan nih pasti otomatis lebih gampang ya. Kalau misalkan greenhouse dan mulsa. Penyiangan Iya. dari gulma dan lain sebagainya ya. Jadi lebih Ya, gampang dan gimana ringan lah. ya lah gitu. Nah gini bang, masih ada yang problema nih ya. Iya. Kalau memang kita perlu greenhouse dan mulsa ini kan ya, biaya kan ada tambahan nih, ya kan, dari yang biasa aja gitu. Tapi yang bikin kita harus nih rekomendasi GH dan mulsa, yaitu tadi kelebihannya Kalau pemeliharaan jadi lebih. kalau GH ya, Hmm, kalau GH itu emang kerasanya jangka panjang. ya. Modal di awal Pasti modal di awal besar. gede, tapi itu kan untuk beberapa tahun ke depan, gitu. Ringan. Ringan. Sebanding lah ya. Sebanding lah sama ininya gitu. Sama kelebihan yang bakal dikasih. Gitu. Sama produksi tanamannya juga, itu kan ibaratnya bisa dua periode, apa sih sebutnya, 2 kali panen lah istilahnya gitu. Betul. Nanti keluar lagi. Kalau ini kan di sini pernah sampai 2 tahun tanaman cabenya. Bertahan 2 tahun. Karena Bertahan 2 treatment tahun. greenhouse dan mulsa ini. Iya. Betul. Greenhouse lah. Greenhouse lah. Yang Kalau paling- bersama kan di lahan untuk ya ibaratnya dari segi penyiangan, jadi lebih efektif lah, pengurangan tenaga kerja segala macam lah, gitu. Kalau di musanya. Ngerokok lagi dong. Masa nggak ngerokok lagi? Emang gak ada kopinya ya? Kita di rumah lah. Jadi bang, selama 4 tahun ini tanaman yang betul-betul memang aman ya. Kalau untuk kita coba belajar gitu kentang lah ya. Ya. Karena resikonya lebih kecil. Resikonya lebih kecil dan harga di pasaran juga kan Stabil. lebih stabil gitu kan. Kalau tanaman kentang. Betul. Sepengalaman ini berarti udah berapa jenis tanaman yang Kalau sayuran alhamdulillah dari mulai kentang, cabai, kubis, kemudian apa? bawang daun, bawang merah, tomat pernah bang? tomat pernah. Oke. Ya, alhamdulillah sayuran mah. Hampir ya mendominasi ya. Iya. Karena di lahan kan bisa tumpang sari Iya itu dia. gitu. Tapi kalau greenhouse itu di Tumpang Sari aman juga nggak sih? Tapi rata-rata mono ya. Iya, lebih ke Homogen iya. monogen ya. Iya ya, karena lebih concern dan fokus ya. Kita kan lebih nyarinya tanaman-tanaman yang nilai ekonominya lebih tinggi. Betul. Gitu Makanya dia pelakukan spesial ya. Gitu. Itu bisa dibilang VVIP lah ya. Untuk ngejar apa? Ibaratnya biaya penggunaan pembuatan greenhouse-nya segala macamnya gitu. Untuk ngejar ke sana. Jadi lebih inilah, lebih terjangkau. Iya. Ini kan ada ajir nih. Teturus lah bahasa kitanya gitu. Iya. Rata-rata kalau misalkan cabai besar begini, panjangnya berapa? Tingginya berapa senti lah, berapa meter? 1,5 meter ada. Di mana? Di dalam screen. Itu bisa mentok. Kalau di dalam screen. Bisa sampai tinggi gitu. Bisa sampai mentok ke atas. Kalau di dalam screen. Gitu. Karena memang umurnya panjang ya bang. Iya, itu apa sih? Lingkungannya kan terkendali juga, lumayan terkendali lah. Itu. Pemberian pupuk juga kan efektif segala macam gitu. Tapi BTW kenalkan sama Vertipos ya. Dulu pakai Vertipos atau sekarang pakai Vertipos pengolahan lahan nih. Hitungannya yang abang pakai gimana? Per satu sak itu kan 50 kilo nih.
Rata-rata dipakai buat kalau hitungan roll berapa roll? Satu roll ada 3 roll lebih. satu sakluk bisa 3 roll. Kalau saya ya di dasar ya. Dibarengin iya di Pengolahan awal. Bareng sama pengolahan lahan. Yang lu rasain apa? Di vegetatif itu kelihatan kan? Ya, pertumbuhan segala macam. Saya kan waktu itu di mix sama magnesium. Gitu si Vertiposnya. Berarti satu sak itu 50 kilo, magnesiumnya 25 kiloan. Gitu. Ultradap masuk nggak sih? Ultradap kalau nggak salah vegetatif tuh masuk dong ya. Ultradap disemprot ya? Iya, disemprot spray pakainya. Yang kemasan 1 kilo. Pakainya kalau ultradap. Gitu sih. Sini Agung. Kalau ultradap. Nih Bang, sederhananya ya, biar concern para petani itu bisa concern, sebetulnya diperhati itu kan tanaman tuh harus sehat nih ya. Ya. Kita jangan lupa berbicara tentang penyakit dan obat lah ya. Penyakit, obat atau racun ya. Otomatis pemupukan sama nutrisi nih. Utamanya kalau saya ya, kalau saya lebih ke istilahnya makanannya utamanya dulu supaya kondisi tanamannya sehat gitu. Nanti baru itu kita yang lainnya gitu. Betul. Karena kalau tanaman sehat, produktivitas juga bakal bagus. Iya. Otomatis serangan hama penyakit juga agak berkurang. Karena bisa tahan. Imun dan daya tahannya ini di tanaman bisa lebih kuat ya. Iya, benar. Betul. Tapi menurut lu masih banyak nggak petani yang belum ngeh ya? Karena sejauh ini kan kita lihat penggunaan pestisida masih berlebihan banget nih. Sedangkan makanan untuk tanamannya masih kurang diperhatikan. Ya Bang kan petani, maksudnya di lingkungan petani kan masih banyak yang begitu ya? Iya, ada aja lah gitu. Berarti padahal sederhananya pemupukan nutrisi itu sih yang utama gitu kan. Akan tetap masuk dari awal sampai akhir gitu. Harus tercukupi lah makanannya. Kalau enggak kan tetap aja gitu. Bakal terpincang-pincang nanti perform nanti ada yang pendek, ada yang jadi enggak rata ya? Gitu. Berbuah pun juga ya, ada yang berhasil ada yang enggak. Gitu. Faktornya itu sih. Setelah pemilihan benih yang bagus itu kan baru di pemupukannya gitu. Thanks ya Bang ya ngobrolnya. Siap. Sorry ganggu nih ya waktunya ya. Iya, udah biasa. Diganggu sama Tapi kesibukan sekarang masih bertani. Ya, bertani lah. Mau apa lagi? Iya betul. Sekarang. Nih yang lo rasain kalau bertani itu yang lo rasain ya. Enaknya tuh. Apakah lebih tenang kah? Lebih enjoy kah? Karena kan kita kan selama ini kan dilihatkan visual yang hijau-hijau seger, ya nggak sih? Tanaman. Yang lo rasain kalau dari segi jiwa kita nih gitu. Ketenangan pasti dapet gitu kan. Ya ibaratnya kita fokus kita cuma bagaimana tanaman itu sehat. Kalau ketenangan itu pasti dapat ya. Itu kan nyari ketenangan ya mendingan bertani lah. Kalau nyari ketenangan gitu. Dan penghasilan juga menjanjikan. Penghasilan ya? Alhamdulillah gitu. Yang penting jangan kapok lah kalau bertani gitu. Nah, Bang, kalau misalkan kapok nih, kira-kira biar nyemangatinnya gimana? Ya karena memang tanaman tuh gitu ya. Maksudnya tuh ada masanya memang. Ya ibaratnya kalau itu kan masalah rezeki ya. Iya betul. Ya udah gitu. Yang penting kita kalau rugi dari ini ya jangan sampai berhenti terus aja gitu. Inovatif. Terusin lagi. Karena gitu. Ya sebetulnya ini adalah bahan-bahan pokok yang memang diperlukan. Gitu kan. Ketika ketika masih dibutuhkan ya tetap. Ini gitu. Proyek sampai kiamat sebetulnya. Iya. Selagi manusia belum makan testis. Selagi manusia belum makan baud, besi, ya produk-produk pertanian pasti masih diperlukan gitu. Bahkan jadi pilar penting buat di tiap negara mandiri harusnya. Iya. Pembahasan ini menjadi bahasan yang penting emang. Betul sih. Kalau ini. Apalagi kalau ada regenerasi anak muda ya. Tuh.
enaknya gitu kan. Melek teknologi, wawasan. Anak muda kan lebih Gesit. cenderung gesit, teknologinya lebih aktif gitu kan. Tapi kira-kira sekarang banyak anak muda yang bertani? Sejauh ini Iya. karena ruang lingkup kita circle-nya memang pertanian, yang aku lihat, yang gue lihat itu ya masih. Tapi di luar itu gengsi. Iya. Lebih banyak yang gengsi. Yang namanya ke sawah, ke kebun, ngurus tanaman, pegang pacul, main pupuk, masih banyak yang gengsi. Padahal ini justru jadi pegangan yang paling menjanjikan ya, Bang. Ngeri kalau udah sekali untuk. Wih. Karena semua profesi apapun butuh makan. Iya. Dan ini adalah produsen makanan, bahan makanan. Betul. Sampai ajan zuhur tiba, nggak kerasa. Makasih banyak, Bang. Iya, sama-sama. Pokoknya semangat terus. Ya, insya Allah nanti bisa dapat panen dan harga yang bagus. Amin. Jangan lupa ya, Bang, ya, subscribe ya, Bang. Siap, nanti saya subscribe. Thank you, Bang.